Selamat sore, nama saya Maria Aristotela da Costa Fernandes, NIM 161818012. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai teori sinar X. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu sejarah penemuan sinar X. Baik, sejarah ditemukannya sinar X yang merupakan salah satu perkembangan di bidang teknologi dunia fisika dimulai pada tahun 1895 saat Röntgen menemukan sebuah layar barium yang bercahaya di laboratoriumnya ketika ia sedang melakukan generasi terhadap sinar katoda dalam tabung Krupp dengan cara yang agak jauh. Karena hal ini, ia menghentikan pekerjaannya di Universitas Wittenberg, di mana ia ditunjuk menjadi kepala riset dan ia menghabiskan waktunya selama 6 minggu di laboratorium. Kemudian ia bekerja sendiri dan tidak membagikan apapun kepada kolega-koleganya. Meskipun bukan yang pertama mengamati efek sinar X, Röntgen dianggap sebagai penemu sinar X karena ia yang pertama mempelajari mengenai teori ini. Röntgen juga yang memberi nama sinar X, di mana X berarti sebuah angka yang tidak dapat diketahui. Beberapa orang juga menyebut bahwa sinar X dengan nama Röntgen karena sinar X tersebut pertama kali ditemukan oleh dirinya sendiri. Baik, kita lanjut. Pada siang hari tanggal 8 November 1895, sejarah ditemukannya sinar X atau sinar Röntgen dimulai dengan Röntgen yang sudah yakin bahwa untuk melakukan pengetesan ide yang ia miliki ini. Dengan hati-hati, ia membuat menutup dari kardus hitam yang sama dengan yang ia digunakan pada tabung Lenner. Sebuah percobaan sebelumnya yang dilakukan oleh Röntgen, ia menggelapkan ruangan tanpa tes yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kegelapan dari penutup kardus itu. Ketika Röntgen melewatkan tegangan melalui koil Rumkopf, ia yakin bahwa penutup tersebut kedap cahaya dan siap memulai bagian berikutnya dalam sejarah ditemukannya sinar X tersebut. Pada masa inilah Röntgen menyadari ada sebuah kilauan lemah yang berasal dari sebuah bangku beberapa kaki dari tabung itu. Röntgen berspekulasi bahwa ada sebuah sinar baru yang bertanggung jawab akan hal ini, dan ia kembali melakukan eksperimen serta menuliskan beberapa catatan. Baik, percobaan pertama dari sinar baru yang diberi nama sinar X ini oleh Röntgen baru dilakukan 2 minggu setelah penemuannya, di mana ia mengambil foto sinar X menggunakan tangan dari istrinya, yaitu Anna Berta. Ketika Anna Berta melihat tulangnya dan berteriak, "Aku telah melihat kematianku." Inilah orang-orang menganggap penemuan sinar X mulai tercatat sebagai bagian dari perkembangan teknologi fisika. Baik, yang berikut kita masuk pada topik yang kedua, yaitu jenis sinar X. Pada jenis sinar X yang ingin saya jelaskan adalah mengenai tentang jenis film sinar X. Film sinar X adalah film yang susunannya dimulai dari base film atau dasar film yang merupakan bagian lapisan yang sangat penting. Kemudian lapisan perekat sebagai perekat emulsi ke alas film. Lapisan selanjutnya adalah emulsi yang dioleskan di atas perekat, dan lapisan terakhir dari film adalah supercoat yang digunakan sebagai pelindung emulsi film. Adapun jenis-jenis film sinar X terbagi atas yang pertama adalah
Jenis film sinar X menurut lapisannya. Jenis film X menurut lapisannya tersusun atas: yang pertama base atau dasar film, yang kedua subratum atau perekat film, yang ketiga emulsi, yang keempat supercoat atau pelindung film. Adapun jenis film sinar X menurut lapisannya itu dibagi menjadi dua, yaitu single side, di mana single side adalah film sinar X dengan satu lapisan emulsi, di mana lapisan perekat dan lapisan emulsi dioleskan hanya pada satu sisi dasar film saja. Yang kedua double sheet. Double sheet adalah film sinar X dengan dua lapisan emulsi, di mana lapisan perekat dan lapisan emulsi dioleskan pada kedua sisi dasar film. Yang berikut jenis film sinar X menurut sensitivitasnya. Salah satu perkembangan teknik radiografi yang sangat revolusioner dan dapat mengurangi dosis radiasi pada pasien adalah ditemukannya intensifying screen yang tergantung pada jenis screen dan jenis film yang dipakai. Dapat mengurangi dosis radiasi sebesar faktor 15 sampai 500, di mana jenis intensifying screen atau gadolinium dan lanthanum menunjukkan efisiensi dosis 3-5 kali lebih baik dibandingkan kalsium nitrogen screen. Pada jenis film sinar X menurut sensitivitasnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama grain sensitivitas. Grain sensitivitas adalah jenis film sinar X yang sensitif terhadap cahaya hijau. Yang kedua, blue sensitivitas. Blue sensitivitas adalah jenis film sinar X yang sensitif terhadap cahaya warna biru. Jenis sinar X yang ketiga adalah jenis sinar X menurut butir emulsi. Baik, untuk jenis sinar X yang ketiga ini, emulsi merupakan bahan film sinar X yang rentan terhadap cahaya, yang bila terkena cahaya atau X-ray akan berubah dan berbentuk menjadi warna hitam. Pada jenis sinar X ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama butir emulsi ukuran besar. Pada butir emulsi ukuran besar, bahan fotografinya yaitu perak halogen atau grain pada emulsi berukuran besar juga. Dengan ukuran butir perak halida yang besar, maka jarak antara butir perak halida yang satu dengan yang lain lebih renggang. Hal ini mengakibatkan emulsi mendapatkan sedikit cahaya karena cahaya lebih banyak yang diteruskan kepada sinar yang dipantulkan lainnya. Kemudian emulsi jenis ini mempunyai sifat nilai kontraks yang rendah, tetapi kecepatannya cepat karena emulsi mendapatkan sedikit cahaya. Yang kedua, butir emulsi ukuran sedang. Baik, pada butir emulsi ukuran sedang, bahan fotografinya yaitu perak halogen atau grain pada emulsi berukuran sedang. Dengan ukuran butir yang sedang ini, maka sinar X atau cahaya yang menembus emulsi akan lebih sedikit karena banyak yang dihalangi oleh butiran perak halida yang jaraknya tinggi tapi kecepatan lebih lambat karena emulsi mendapatkan cukup banyak cahaya. Yang ketiga adalah butir emulsi ukuran kecil. Pada butir emulsi ukuran kecil, bahan fotografinya yaitu perak halogen atau grain berukuran kecil juga.
dengan ukuran butir yang kecil mengakibatkan jarak atau celah antara butir perak halida agak rapat. Sinar X atau cahaya akan lebih banyak mengenai butiran perak halida yang sedikit sinarnya yang diteruskan. Emulsi jenis ini mempunyai sifat nilai kontraksi yang tinggi, tapi kecepatannya lambat karena emulsi mendapatkan banyak cahaya. Kemudian pada topik yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya sinar X. Proses terbentuknya sinar X yaitu yang pertama, di dalam tabung Röntgen ada katoda dan anoda, dan bila katoda atau filament dipanaskan lebih dari 20.000 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator. Proses yang kedua yaitu karena panas maka elektron-elektron dari katoda atau filamen akan terlepas. Yang ketiga, dengan memberikan tegangan tinggi maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda. Yang keempat, elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target sehingga terbentuk panas sampai 99% dan sinar X-nya hanya 1%. Kemudian yang kelima, sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Yang keenam, panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Sinar X dari proses yang terjadi yang telah saya jelaskan ini dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sinar X Bremsstrahlung. Elektron dengan kecepatan tinggi atau karena adanya beda potensial sebesar 1000 kV yang mengenai target anoda, elektron tiba-tiba akan mengalami pelemahan yang sangat drastis oleh target sehingga menimbulkan sinar X yang terjadi yang dinamakan sinar X Heisenberg. Pada waktu muatan atau elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau mengalami percepatan, karena adanya beda potensial maka muatan elektron akan memancarkan radiasi elektromagnetik, dan ketika energi elektron cukup tinggi maka radiasi elektromagnetik tersebut dalam range sinar X dapat dipantulkan. Sinar X jenis ini dapat digunakan untuk XRD atau X-ray diffraction. Yang kedua, sinar X karakteristik. Pada sinar X karakteristik, elektron dari katoda yang bergerak dengan percepatan yang cukup tinggi dapat mengenai elektron dari atom target 1, sehingga menyebabkan elektron tereksitasi dari atom. Kemudian elektron lain yang berada pada subkulit yang lebih tinggi akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh elektron tadi dengan memancarkan sinar X yang memiliki energi sebanding dengan level energi elektron. Karena sinar X karakteristik memiliki panjang gelombang tertentu yang dapat difilter, maka jenis ini banyak diaplikasikan untuk X-ray diffraction dalam menentukan struktur material. Topik yang terakhir adalah kegunaan sinar X. Baik untuk kegunaan sinar X, yang pertama yaitu pada bidang kesehatan. Seperti semua jenis tes kesehatan, jenis sinar X sebaiknya hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Beberapa manfaat sinar X dalam dunia kesehatan antara lain, sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Yang kedua, dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. Yang ketiga, sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Yang terakhir, untuk
mensterilisasi peralatan medis. Yang kedua, kegunaan sinar X pada bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri seperti membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua, sebagai alat mesin mikroskopis. Yang ketiga, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Yang keempat, menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan makanan laut dan produk lainnya. Yang terakhir adalah untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Kegunaan sinar X yang ketiga yaitu bidang keamanan atau security. Pada bidang ini, sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Kegunaan sinar X yang keempat adalah pada bidang riset alamiah atau ilmu pendidikan. Sinar X dapat digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Kegunaan sinar X yang terakhir yaitu pada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang berkualitas. Selain itu juga dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Manfaat sinar ultraviolet dalam bidang pertanian sebagai salah satu bahan proses pembuahan dipadukan dengan sinar X akan membantu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik. Sekian penjelasan saya mengenai teori sinar X, mulai dari sejarah penemuan sinar X, kemudian jenis-jenis sinar X. Jenis sinar X yang saya ambil di sini adalah Villen sinar X. Kemudian yang ketiga, proses terbentuknya sinar X, dan yang terakhir adalah kegunaan sinar X. Sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.